Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullah. Pembahasan hari ini masih tentang inna dan saudari-saudarinya. Setelah belum menjelaskan bahwa inna ini bisa bersambung dengan ma itu dan saudari-saudarinya. Kalau bersambung dengan ma maka batal amalannya. Kecuali laita. Laita masih bisa beramal, bisa tidak. Sekarang ada lagi hal lain. Yang ini juga penting. Masya Allah. Kata beliau waktu khaffafu inna al-maksurah. Itu inna yang dikasroh biasanya ditakfif. Diringankan. Artinya kan ketika dibaca inna itu namanya tasdid itu berat. Maka kadang inna itu diringankan, yaitu hilang tasdidnya menjadi sukun. In. Ini yang masalah sekali nanti. Karena kita sudah ada juga in yang beramal amalan kana. Paham ini kan? In yang musyabbah bilaisa kan begitu. Sekarang inna ternyata bisa dibaca ringan. Yaitu antum baca apa? In. Dan ini ada di Quran. Tapi alhamdulillah perhatikan ketentuannya. Fayak suruh ihmaluha. Maka lebih banyak dia ihmal, tidak beramal. Lebih sering dia tidak beramal kalau dia diringankan. Lihat, ini tanda pertama ya, sebentar ada tanda kedua. Iya, kalau dia tidak beramal. Ada tanda sebentar yang akan dikasih oleh penulis. Jadi seringnya itu kalau in, diringankan inna menjadi in, lebih sering tidak beramal. Nah contoh, in kullu nafsin lama 'alaiha hafidh. Perhatikan itu ayat. Ini terjemahannya, in kullu nafsin, sungguh setiap jiwa. Lama 'alaiha hafidh, betul-betul ada penjaganya. Paham maksudnya ini maknanya? Jadi itu in, di situ bukan in nafiyah, tapi itu in mukhaffafah minas tsaqila, inna. Makanya saya terjemahkan apa? Sungguh setiap jiwa. Nanti ada ciri-cirinya. Dari mana ini saya tahu ini in dari inna? Ada sebentar. Iya, ini tidak beramal ya kan dibaca kullu. Karena kalau dia beramal maka akan dibaca apa? Kullah, kan begitu? Ini tidak beramal di sini. Ini tidak beramal. Iya. Wa yakillu i'maluha. Dan jarang beramalnya. Jarang beramalnya. Iya. Jarang beramalnya. Nah, tapi ada contohnya namanya jarang tapi ada. Iya. Nah contoh. Wa in kullan lama la yuwaffiyannahum wa in kullan. Tadi dibaca kullu, ini dibaca kullan. Berarti apa? Beramal. Berarti beramal. Iya. Belum ingatkan. Fi qiraati man khaffafa inna walamma. Pada yang membaca ringan, inna dan lamma. Jadi innanya dia baca in, lammanya dia baca lama. Bukan lamma. Paham ini? Kan ada bacaan, ada dua bacaan ini. Ada inna. Ada baca inna, ada baca in. Kan begitu. Terus khusus lamanya ada dua. Ada lama, enggak tasdid mimnya. Ada lamma tasdid. Ini pada bacaan yang meringankan inna menjadi in. Lama menjadi apa? Lama. Fil ayatain. Pada dua ayat itu. Itu menjadi syahid.
Nah, ini sekarang yang antum garis bawahi. Kalau dia tidak beramal, ciri-cirinya ini. Watal zamulam fi khobariha ida uhmilat. Dan selalu ada lam pada khobarnya jika dia tidak diamalkan. Kan gini saudara, kalau dia diamalkan, maka tidak ada kesamaran dengan in. Yang nafiyah kemarin temannya Laisa. Kan tidak ada kesamaran kan kalau dia beramal. Karena kalau temannya Laisa dibaca setelahnya ropa kan. In ahadun. In ahadun. Kalau dia inna, dari inna yang baca ringan, berarti in ahadan. Kan begitu? Satunya maknanya tidak seorang pun, satunya maknanya sungguh seorang. Paham? Dipaham kan? Iya. Sapri? Kan ada 2 in sekarang jadinya kan? Ada berapa in? 2. Ada in temannya siapa? Laisa. Terus ada in siapa? Yang dari inna. Kalau beramal tidak ada masalah. Kalau beramal tidak ada masalah. Antum misalnya taruh di sini ahad. Antum baca in ahadan. Oh, inna beramal. Antum baca di sini in ahadun. Oh, iya. Ini kana. Kan begitu kan? Iya, iya. In ahadan ko imun misalnya. Sini antum amalkan. Ko imun. Sini in ahadun ko iman. Ada? Berarti yang di atas itu inna. Yang diringankan. Yang di bawah siapa? In. Temannya siapa? Laisa. Terjemahannya langsung beda. Sungguh. Ada seorang berdiri. Nah, kalau ini tidak ada. Seorang pun yang berdiri. Paham jadi maknanya? Yang masalah sekarang. Kalau ini tidak diamalkan. Akan sama dengan sini. Kan begitu? Kalau antum baca di sini ahadun. Maka akan samar dengan ini. Ini innya apa? Kalau antum tidak amalkan. Maka biasanya wajib pada khobarnya ada lam. Lam yang kemarin itu pasti di sini kalau tidak beramal lako imun. In ahadun lako imun. Inilah ciri-cirinya yang membedakannya dengan yang ini. Kalau in laisa tidak ada lah. Kan hanya masuk ini la ini pada siapa? Pada inna. Tidak masuk pada tempat lain. Inilah buktinya nanti. Kalau dia tidak beramal pasti itu. Makanya tadi. In kullu nafsin lama. Siapa berarti itu in? Kalau dibaca lama. Hah? Inna yang diringankan. Tapi kalau setelahnya dibaca lama. Kalau setelahnya dibaca lama. Pastikan ini kan beda kalau dibaca lama. Kalau dibaca lama, ma-nya beda, la-nya beda. Kalau dibaca lama, ini satu kata. Ini satu kata. Kalau dibaca tasdid, ini satu kata. Berarti kalau dibaca, in kullu nafsin, lamma alaiha hafid, dibaca tasdid. Pastikan in bukan inna. Kalau dibaca tasdid. Karena tidak ada lah. Tidak ada ini, tidak ada lamnya ini. Paham ini? Paham ya? Jelaskan. Maka artinya apa kalau dibaca in kullu nafsin lamma alaiha hafid. Di Quran kita apa? Itu kan dibacaan, di kiroah. Di bacaan kita apa? In kullu nafsin lamma atau lama? Lamma. Maka pastikan di situ bukan inna. Karena kalau dibaca lamma berarti lam sama mim ini satu kata. Bukan la tambah ma. Bukan, paham kan nih? Maka apa artinya in di situ? In temannya Laisa. Paham kan? Maka diartikan tidak seorang pun. Tidak seorang satu jiwa pun. Kecuali pasti di atasnya ada. Baginya ada penjaga. Lama bermakna illa. Lama bermakna apa? Illa. Dipahami ini? Itu harus antum pahami. Nah, ini yang beliau katakan untuk membedakan antara in nafiyah sama in apa? Innya yang diringankan. Jelas ya? Kalau beramal, alhamdulillah tidak ada masalah. Yang tidak beramal ini yang masalah. Yang tidak beramal. Karena akan ada kesamaran setelahnya di rofa. Setelahnya di rofa. Selesai. Ada pertanyaan di sini?
Sapri. Saudara? Hmm? Yang mana itu? Inna sama in. Tidak ada masalah inna sama in. Kalau inna kan jelas amalannya menasab isim merofa khobar. Kalau in merofa isim menasab khobar. Tuh, tidak ada masalah. Ya enggak saudara? Inna sama in tidak ada masalah. Beda amalan tuh. Beda amalan. Nah, berikutnya lagi. Wa idha khuffifat anna. Jika anna diringankan. Berarti kalau anna diringankan apa jadinya? An. Nah, ini masalahnya nanti dengan an yang di fi'il mudhari. Masalahnya bukan temannya Laisa. Tidak ada temannya Laisa. Anna kan? An kan? Tidak ada. Ya kan? Masalahnya bagaimana nanti cara antum membedakan ini an menasab fi'il mudhari atau an apa? Annya temannya inna. Kan sama-sama dibaca apa? An. Lihat sebentar. Kita baca. Wa in khufifat anna. Bakia imaluha. Aneh. Jika diringankan itu anna. Dibaca an. Maka tetap beramalnya. Tetap beramalnya. Tapi ada kewajibannya. Yajibu ayyakuna smuha domiros sya'an. Wajib isimnya berupa domir. Ah, itu dia. Kan kalau dia tidak diringankan anna, baca anna, isimnya bebas. Boleh antum bilang annallaha, boleh antum bilang annahu. Paham kan? Boleh bi annallaha, bi annahu. Boleh dohir, boleh domir. Tapi kalau dia dihilangkan, dia diringankan, dibaca an, wajib isimnya berupa domir yang bermakna sya'an. Domir yang bermakna apa? Sya'an. Domir bermakna sesuatu. Perkara. Itu pertama. Terus wa iyakuna mahdufan. Masya Allah. Domirnya itu wajib hilang. Jadi sudah wajib isimnya berupa domir. Terus tidak dilafat. Tidak ada di situ, tidak kelihatan. Itu kalau dia dibaca an. Perhatikan ketentuan kedua. Wajib berupa domir. Dan domirnya itu apa? Dihilangkan. Paham Sapril? Mudah tahu dihilangkan kan? Jadi wajib berupa domir. Domir ini bermakna sya'an. Sesuatu. Perkara. Iya. Terus. Wa yajibu ayyakuna khobaruha jumlatan. Ini dia. Khobarnya wajib berupa jumlah. Nah, ini ketentuannya. Sementara kalau anna. Khobarnya kan tergantung dari mubtada khobar kan. Bisa mufrad, bisa goir, mufrad. Tapi kalau dia dibacaan, wajib khobarnya berupa apa? Jumlah. Ah, ini ketentuan dasar namanya. Nanti di kotur nada ditambah lagi sedikit. Supaya antum lebih kuat lagi. Jadi ini dikasih sedikit-sedikit. Masih ada nanti. Ada sesuatu lagi nanti tambahannya. Yang membuat kita bisa pastikan bahwa, oh ini an. Yang diringankan dari anna. Paham ya? Yang diringankan dari apa? Anna. Paham kan? Di kotur nada. Walaupun di contoh ini beliau sudah isyaratkan. Di contoh ini beliau sudah isyaratkan. Lihat. Nah contoh. Alima an sayakunu. Lihat dibaca. Sayakunu. Nah. Alima an sayakunu. Dibaca nu. Karena ini an bukan an apa? Bukan an ala penasab. Ini an apa ini? An yang diringankan dari berat tadi. Dari anna. Paham ini? Nah di sini sudah isyarat ciri-cirinya. Dia terletak dari kata alima. Setelah kata alima. Ya. Alima itu maknanya
Af'alul qulub temannya donna. Biasanya dia terletak setelah teman-temannya apa? Donna. Biasanya. Biasanya. Jadi ini sayakunu khobarnya anna. Mana isimnya? Domir sya'an mahdhuf. Isimnya berupa domir yang dihilangkan. Kalau antum takdirnya annahu sayakunu. Annahu sayakunu. Paham kan? Itu kalau antum apa? Munculkan takdirnya. Annahu sayakunu. Iya. Ini ketentuannya. Jika anna diringankan menjadi an. Tetap beramal. Tapi amalannya tentunya tidak kelihatan jadinya. Karena isimnya wajib dihilangkan. Berupa domir kan begitu. Dan khobarnya harus berupa jumlah. Berarti makanya di pemula kita tidak kasih tahu. Karena ini kan tidak kelihatan. Dia tidak beramal jadinya kan. Seperti tidak beramal. Karena ada isimnya tapi hilang. Terus khobarnya kan berupa apa? Khobarnya berupa apa? Jumlah. Terus apa fungsinya kita tahu? Dalam terjemahan. Fungsinya kita tahu karena kita mau terjemahkan. Karena kalau an yang menasab terjemahkannya untuk. Tapi kalau an ini terjemahkan apa? Sungguh. Paham ini? Lihat ayat. Alima. Dia Allah maha mengetahui. An sayakunu. Sesungguhnya akan terjadi. Akan ada. Paham maknanya? Sesungguhnya. Kenapa kita terjemahkan sesungguhnya? Karena ini sebenarnya an dari anna. Paham jadinya? Nah, ini untuk sementara ini. Ini namanya isyarat ringan. Isyarat ringan. Paham kan? Untuk anna kalau dibaca an. Nanti akan dipertajam di buku Qatur Nada. Yang kita akan baca setelah Mutammimah. Ya, yang penting sekarang ini antum tahu dulu. Bahwa ternyata itu anna bisa dibaca an. Paham untuk di sini? Paham kan? Kan ini belum pernah kita tahu. Adapun syarat dan ketentuan lebih tajamnya lagi di buku setelah ini. Di Qatur Nada. Nanti akan diluaskan di sana. Apa kata-kata yang mengawalinya ciri-cirinya. Paham ya? Cukup di sini antum tahu 3 perkara. Dia diringankan boleh. Khobarnya harus berupa domir. Domirnya dihilangkan. Isimnya berupa domir. Domirnya dihilangkan. Khobarnya berupa jumlah. Itu saja dulu. Karena ini yang dikasih tahu oleh Imam Al-Hattab rahimahullah. Paham ini? Jadi dia bisa dibaca an. Terus isimnya kalau dibaca an. Isimnya biasanya berupa domir. Dihilangkan. Khobarnya berupa apa? Jumlah. Itu saja dulu. Cukup itu. Dipahami ini? Nanti di Qatur Nada akan dipertajam oleh Ibnu Hisham. Rahimahullahu ta'ala. Paham kan? Di buku berikutnya insya Allah. Terus. Wa idha khuffifat ka'anna. Jika ka'anna diringankan. Apa jadinya? Ya. Ka'an. Ka'an. Jika ka'anna dihilangkan, diringankan menjadi ka'an. Apa yang terjadi? Baqiya imaluha aidha. Sama. Tetap beramalnya juga. Tapi tidak seperti tadi. Tidak harus domir sya'an. Tidak harus. Tetap beramal juga. Wa yajuzu hadfus miha. Kalau ini boleh hilang isimnya. Kalau tadi apa? Kalau tadi apa tadi? Kalau anna. Wajib. Kalau ini boleh hilang isimnya. Boleh saja hilang isimnya. Wa dzikruhu. Dan boleh disebutkan. Dan tidak harus domir saudara. Tidak harus domir. Contoh. Kakaulihi seperti perkataan penyair. Ka'an dobbiyatan ta'atu ila warikis salam. Ka'an dobbiyatan. Kalau antum baca dobbiyatan. Berarti apa itu? Apa itu? Isimnya ka'an, beramal. Kalau antum baca dobbiyatun. Kalau antum baca dobbiyatan berarti itu isimnya kan. Dia kan beramal. Dia beramal, ini pilihannya tidak ada tidak beramal. Dia beramal. Tapi kalau antum baca dobbiyatan. Karena bait syair ini diriwayatkan 2 riwayat.
dengan dibaca dobiyatan, dibaca juga dobiyatun. Kalau dibaca dobiyatan, berarti itu apanya? Isimnya. Kalau dibaca dobiyatun, berarti itu apanya? Khobarnya. Mana isimnya? Dihilangkan. Kan begitu. Kan tadi belum bilang. Boleh isimnya dihilangkan dan boleh disebutkan. Maka tergantung antum baca ini dobiyat apa. Kalau dobiyatun berarti isimnya hilang. Khobarnya aja yang ada. Kalau dobiyatan berarti itu isimnya. Paham kan? Khobarnya setelahnya. Khobarnya adalah yang setelahnya. Paham ini Sapri dan Sobo? Paham ini? Iya, baik. Terus. Wa idha khufifat lakinna. Masya Allah. Jika diringankan lakinna. Ini sering kita dapat saudara, hati-hati dalam baca kitab. Kalau diringankan apa bacaannya? Lakin. Hati-hati. Lakin. Tapi enaknya dia wajib ihmaluha. Wajib tidak beramal. Nah, ini lawan dari anna. Sama kaan kan. Lawannya ini. Kalau lakinna antum baca lakin. Pasti tidak beramal. Wajib tidak beramal. Jadi aman dia. Langsung antum irob setelahnya mubtada. Terus khobar. Kembali ke biasa. Kembali ke biasa. Iya. Misalnya antum katakan begini. Iya. Ja'az Zaidun. Atau Zaidun fakirun. Lakin Muhammad goni. Apa antum baca itu? Lakin antum ringankan. Antum bilang apa? Lakin Muhammadun goniyun. Batal. Karena dia wajib tidak beramal kalau ringan. Wajib tidak beramal jika dia tidak ditasdid nunnya. Jelas ini? Jelas ini? Syukur? Syukur? Jelas? Siapa yang belum jelas? Syafril? Terus terang saudara. Alhamdulillah. Abu Zakaria? Hah? Sesuatu perkaranya itu. Tergantung konteks. Kan nanti dia pasti ada kalimat di awal. Kan sudah lewat kan kalau an itu pasti di mana? Di tengah kan saudara. Ya tergantung konteks masa harus dikasih tahu dulu sekarang. Nah, bisa Allah seperti dari an saya kunu. Alima annahu saya kunu. Nah, akan terjadi sesuatu. Nah, bermana sesuatu yang besar begitu. Sya'an. Nah, sesuatu yang memiliki sya'an. Kedudukan. Nah. Betul. Cara membedakannya. Gimana cara membedakan ini lakin? Bagus pertanyaannya. Cara membedakan lakin di huruf atop dengan lakinna yang diringankan. Paham ya? Cara pertama, ini kalau lakin diringankan boleh di awal. Tidak harus ada sesuatu sebelumnya. Itu kalau huruf atop kan harus ada apa? Sebelum sesuatu karena kita mau atopkan. Dia bisa di awal. Berarti itu lakin yang diringankan. Paham kan? Ciri pertama. Ciri kedua, kalau kemasukan huruf atop. Ciri kedua kalau kemasukan huruf atop. Kan kadang kita dengarkan walakin. Walakin. Lakin di sini apa? Kan tidak mungkin huruf atop. Tidak mungkin huruf atop masuk ke huruf atop. Paham maksudnya? Kan tidak mungkin kan? Iya. Berarti lakin sini siapa? Itu temannya Ina yang diringankan. Temannya Ina yang diringankan. Paham Ayub? Ada lagi? Karena kita tamat ini. Inna selesai. Silakan Pak Adi. Ka'anna.
Betul. Istilahnya. Seperti ini kan, seperti ini tadi contoh tadi. Ka'an dobyatan, kalau antum baca begitu berarti itu kan isimnya. Berarti khobarnya itu setelahnya ta'atu ila warikis salam. Ya? Kalau antum baca ka'an dobyatun berarti dia mi khobarnya. Dia adalah khobarnya. Isimnya mana? Mahdhuf. Isimnya dihilangkan. Takdirnya domir ka'annahu dobyatan. Ka'annahu dobyat. Ka'annaha dobyah. Karena ini syair. Dia perumpamakan perempuan. Karena kecantikannya seakan-akan dia itu kijang. Rusa. Tahu kijang toh? Iya, yang seksi. Rata-rata perempuan diserupakan dengan kijang. Paham ya? Tahu kijang syukur? Itu yang punya. Tahu kijang? Bukan mobil kijang. Iya. Dah ka'annaha, kalau antum baca dobyatun berarti takdirnya ka'annaha dobyah. Seakan-akan dia itu dobyah. Paham ya? Kalau antum baca dobyatan, nah sudah. Berarti itu kijangnya. Ya. Ada lagi? Sudah? Selesai, baik. Sekarang kita masuk setelahnya lagi. Alhamdulillah. Faslun pasal. Wa ambala allati linafil jins. Adapun la yang menafikan jins. Fahiyallati yuradu bihan nafya jami'il jins ala sabili tansis. Dia yang diinginkan dengannya adalah menafikan seluruh jenis secara menyeluruh. Ya. Dia menafikan seluruh jenis secara menyeluruh tanpa ada kemungkinan lain. Secara nas tanpa ada kemungkinan. Paham ya? Ini fungsinya la nafilil jins, menafikan semuanya. Makanya cocok masuk di la ilaha illallah. Paham ya? Cocok masuk di la ilaha illallah. Karena dia menafikan apa? Seluruhnya. Tidak ada yang tersisa. Itu fungsinya la. Nafilil jins. Wa ta'amalu amala inna. Dia beramal dengan amalannya inna. Fatansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Maka dia menasab isim dan merofa khobar. Bisyar dengan syarat. Ayakuna smuha wa khobaruha nakirotain. Syarat mudah sekali. Isim dan khobarnya harus berupa nakiro. Mudah. Wa ayakuna smuha muttasilan biha. Syarat juga yang mudah. Harus isimnya bersambung dengannya. Maksudnya terletak langsung setelahnya. Ini sudah kitab di buku dasar kan. Ada juga di buku kedua kemarin. Mudah sekali. Fa in kana smuha mudhofan. Ini bentuk-bentuk isimnya. Jika isimnya berupa mudhof. Kan kadang isim la ini mudhof. Au syabi au musyabbahan bil mudhof. Atau yang diserupakan dengan mudhof. Fahuwa mu'rabun mansub. Maka dia mu'rab mansub. Paham ini? Misalnya ada isimnya begini. Antum masukkan la pada kata sohiba ilmin. Sohiba ilmin. Ini kan sohibu. Paham ya? Sohibu mudhof. Ilmin mudhofun ilai. Masuklah. Apa antum baca ini? La sohiba. Paham? Pertanyaannya. Sohiba nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Tapi kan dia mudhof. Tapi kan mudhofnya juga mudhof nilainya adalah apa? Nakiro. Bukan ma'rifah. Berarti dia tetap nakiro. Jadi kalau dia mudhof. Langsung mansub. Demikian pula syabi bil mudhaf. Mansub. Misalnya antum dapat kata toli'un jabalun. Toli'un jabalan. Toli'un jabalan. Toli'un jabalan. Jabalan ini kenapa baca jabalan? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi dari toli'un. Paham ya? Paham ya? Kenapa toli'un punya maf'ulun bi? Ya jawabannya kan dia isim beramal-amalan fi'il. Kan begitu? Coba toli'un jabalun. Masukkanlah. La toli'an
jabalan. La tolian. Tanwin mansub. Paham ini? Karena ini syabibil mudhaf. Kenapa dibilang syabibil mudhaf? Karena dia bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Kan sama dengan mudhaf pun ilaih ini kan tohib. Tidak sempurna kan? Tanpa ada ilmu. Pemilik ilmu. Tolib, pendaki. Sempurna pendaki? Tidak akan butuh gunung. Supaya tidak salah sangka pendaki apa. Dah dibilang pendaki gunung. Baru setelahnya disebutkan khobarnya. Misalnya inilah sohiba ilmin madmumun khobarnya. Tidak ada pemilik ilmu yang tercela. La toli ajabal hadirun. Hadirun. Tidak ada pendaki gunung yang hadir. Paham kan? Kan tinggal disebutkan setelahnya adalah khobar. Itu isimnya mansub. Itu isimnya mansub. Paham Ipul? Yakin saudara? Fadil? Mana Fadil? Fadil? Paham? Sekarang menjauh dari Ipul ya. Ada masalah kalian berdua? Tidak ada Ji? Yakin? Alhamdulillah. Baik. Terus, lihat contohnya situ. Nah la sahiba ilmin mamkutun. Wala toli'an jabalan hadirun. Mudah. Wal musyabba bil mudhaf. Kemudian beliau jelaskan apa. Kalau mudhaf nilai kan gampang kan? Antum mengerti. Musyabba bil mudhaf apa? Beliau jelaskan lagi. Dan ini 3 kali kita dengar dengan ini. Wal musyabba bil mudhaf. Dan yang diserupakan dengan mudhaf. Huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'nah. Dia adalah apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Pendaki, kan tidak sempurna maknanya. Gunung, baru sempurna. Itu namanya musyabbah bil mudhaf. Yang bersambung dengan sesuatu. Mattasola, apa yang ittasola bersambung. Bihi dengannya, syai'un sesuatu. Min tamami yang menyempurnakan maknanya. Yang menyempurnakan maknanya. Wa in kana ismuha mufradan. Sekarang bentuk berikutnya. Kalau isimnya mufrad. Tahu mufrad ya? Mufrad di sini jangan artikan isim mufrad. Mufrad di sini maksudnya adalah apa? Itu yang bukan tadi di atas. Bukan mudhaf, bukan syabi bil mudhaf. Itu maksudnya mufrad di sini. Kalau isimnya bukan tadi. Itu 2. Bukan mudhaf, bukan musabbahan bil mudhaf. Itu dia. Bunya ala ma yunsabu bihi. Dimabenikan. Ingat, kalau dibilang mansub, berarti tanwin kalau bisa ditanwin. Kalau dibilang mabni, maksudnya antum nasab tanpa tanwin. Paham? Makanya kalau bilang dimabenikan, maksudnya tidak tanwin. Ma yunsabu bihi. Di atas apa dia dinasab dengannya. Laukana mu'roba, kalau sebelumnya dia mu'rob. Misalnya gini saudara. Antum dapat kata rojulun. Kalau antum baca nasab apa? Kalau dia mansub, antum bilang apa? Rojulan, kan begitu kan? Masukkanlah. Masukkanlah. Langsung tanpa tanwin. La rojula. Jadi tetap alamat nasabnya, cuman tanwinnya hilang. Paham Rizki? Paham Rizki? Yakin? Seyakin-yakinnya? Laude. Yakin? Mudah sekali ini. Kalau mufrad. Mabni di atas apa dia dinasab sebelumnya. Kemudian kata beliau, wa na'ni bil mufradi huna. Beliau ingatkan antum di sini. Yang kami maksudkan dengan mufrad di sini. Wa fi babin nida, dan nanti pada bab munada. 2 ya. Pada bab ini dan nanti bab munada yang akan datang. Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Dia itu apa yang bukan mudhaf, bukan pula menyerupai apa? Mudhaf. Wa in kana musanna au majmu'a. Walaupun musanna atau jamak di sini tetap dinamakan apa? Mufrad. Yang penting bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Itu yang penting. Itu yang penting. Bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Dipahami ya? Walaupun musanna, walaupun jamak di sini tetap dinamakan apa? Ikhwan? Tetap dinamakan mufrad. Wa inka fa inkana mufradan au jama' taksirin. Sekarang uraiannya.
Kalau dia berupa isim mufrad atau jamak taksir, bunya alal fathi, maka mabnikan di atas fathah. Nah contoh, la rajula hadirun, wala rijala hadiruna. Ya, lihat. Wa in kana mutsanna, jika dia adalah isim mutsanna, au jam'a mudzakkarin saliman, atau dia jamak mudzakkar salim, bunya alal ya, maka mabnikan dia di atas apa? Ya, karena isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim mansubnya dengan tanda apa? Ya, maka mabninya di atas ya. Jadi begini, gitu caranya. Itu tadi yang belum bilang. Mabni di atas apa dia dinasab sebelumnya. Paham ya? Kalau sebelumnya nasab dengan ya, sudah. Mabni dengan apa? Dengan ya. Nah contoh. La rojulaini fid dari wala qaimina fisuki. Lihat. Rojulaini. Paham ya? Mansub. Dia bilang mabni. Di atas apa dia dinasab. Berarti mabni di atas apa ini? Ya. La qaimina di atas apa? Ya sama. Wa in kana jam'a mu'annatsin saliman. Kalau dia adalah merupakan jamak mu'annats salim. Bunya alal kasri. Maka dimabnikan di atas kasro. Kenapa sebabnya? Apa sebabnya? Karena jamak mu'annats salim. Kalau dia mansub tandanya apa? Kasro. Maka di sini mabni di atas apa? Kasro. Paham kan? Intinya pegang itu kesimpulan penulis. Dimabnikan di atas apa dia dinasab. Mabni di atas apa dia di nasab. Jelas kan? Contoh, nahla muslimati hadiratun wa qad yubna alal fathi, dan kadang dia dimabnikan di atas fathah. Berarti boleh juga dibaca apa? La muslimata hadiratun. Dipahami ini? Paham ini? Ini hukum dasar. Nah, nanti kita akan lanjut ya mutamimanya setelahnya. Karena kita akan membaca la haula wala quwata dengan 5 bacaan. Sebelumnya kan 2 toh. Boleh baca la haula wala quwata, boleh la haulun wala quwatun. Kalau di mutamimah jadi 5. Di kotur nada nggak tahu jadi berapa. Ini jadi 5 bacaan. Kita akan tahu nanti insya Allah. Nah, hari Senin kita 2 kali pertemuan. Supaya tamat. Insya Allah. Penting berjuang dulu dah. Senin. 2 kali pertemuan. Jam pertama dan jam kedua. Pekan depan ini. Ketika masih banyak lagi, maka pekan depannya lagi 3. Jadi dari jam 7 sampai jam 10. Pokoknya sampai selesai toh. Ini pekan-pekan terakhir ini. Karena kalau tidak, maka kita akan selesai tahun depan. Itu lama. Tahun depan kan, lama sekali itu kalau dibilang orang tahun depan. Antum mau nggak selesai tahun depan? Pasti enggak mau toh? Makanya kita selesaikan tahun ini. Supaya enggak tahun depan insya Allah. Jadi pekan depan ini 2 kali pertemuan. 2 kali. Insya Allah. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta